Pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersamai dan kerajaan surga, pada pagi yang cerah sebelum kami mengadakan akis lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami menaikkan pujian penyembahan, dan kami rindu untuk dengarkan renungan firman Allah, dan kami rindu juga untuk menunaikan doa syafaat, dan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga hadirat Allah turun, dan kami boleh diberkati lewat mesbah yang kami kerjakan pada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama kami doa. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membuka Lukas pasal 16 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-31. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumahnya orang kaya itu, dan ia menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Kalau anjing-anjing datang dan melihat boroknya, matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat penghukuman Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara dalam maut, ia memandang ke atas dari jauh, dilihatnya Abraham dan langsung di hangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihlah aku saudara Lazarus supaya menggelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menjupkan lidahnya, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tapi Abraham berkata, anak, ingatlah Bapak, engkau telah menerima segala yang baik di waktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepada Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengar kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka akan bertobat. Kata Abraham kepada orang kaya itu, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Kita melihat bagaimana kehidupan dikatakan neraka dan surga, atau dikatakan pangkuan Bapak Abraham. Oleh firman Allah berkata, orang kaya ini secara materi luar biasa. Jarang kita ketemukan orang kaya yang berpesta setiap hari. Kalau kita lihat mungkin hari-hari ini orang pesta karena Natal, orang pada pesta karena ulang tahun, karena pesta untuk pernikahan, tapi terbatas dengan hari. Mungkin 2-3 hari, anggaplah seminggu. Tetapi yang sangat menarik, ternyata orang kaya ini pesta setiap hari, secara materi luar biasa uangnya. Kita perhatikan ayat yang ke-19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dia benar-benar kaya luar biasa. Dia benar-benar kaya yang luar biasa. Mungkin konglomerat yang luar biasa. Bukan konglomerat yang punya hutang, tapi konglomerat yang benar-benar kaya luar biasa. Hari lepas hari ada pesta terjadi. Hari lepas hari hanya pesta. Bukan pesta seminggu atau sebulan, tapi hari lepas hari. Berarti kekayaan luar biasa.
Tetapi apa yang terjadi ketika dia mati? Apa yang punya kekayaan tidak berarti apa-apa. Bahkan air setetes pun tidak ada yang bisa menerima. Sebagaimana firman Allah berkata pada ayat 24. Lalu orang kaya itu berseru, katanya orang kaya itu, Bapak Abraham, kasihlah aku suruhlah supaya menyelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dan nyala api. Secara manusia kita tidak menerima, sebab orang kaya perhatikan firman pesta setiap hari. Bukankah dengan kekayaan dia bisa kita terus neraka mobil yang isinya air tidak sampai. Apa yang ada dalam dunia tidak bisa sampai ke dalam akhirat. Apa dikumpulkan dalam dunia yang tidak bisa masuk dalam akhirat. Dan bukti otentik saat itu, dia tidak bisa air setetes pun tidak ada. Air setetes pun tidak ada. Dan saat itu dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Penderitaan yang luar biasa. Banyak kali manusia ketika diberkati secara finansial, apalagi saat Natal, pesta, lupa kepada Tuhan. Utang pinjam bahkan untuk pesta, lupa untuk datang kepada Tuhan. Untuk duduk di kaki Tuhan, menyembah sujud kepada Tuhan, lupa karena sibuk dengan pesta itu pesta kedagingan. Justru kita Tuhan mau kita pesta di dalam roh dan kebenaran. Ternyata apa dia alami? Dia hidup dalam penderitaan. Bahkan dia juga berkata pada Bapak Abraham, dikatakan Bapak Abraham kepada Bapak Abraham, perhatikan ayat 28. Sebab masih ada 5 orang saudaraku supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh. Apa saudaraku jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Jelas. Orang kaya setelah mengalami, dia juga jangan saudara yang belum mengenal Tuhan, jangan masuk ke dalam neraka. Demikian juga hari ini. Jangan satu pribadi yang hadir, yang mendengar renungan firman Allah, masuk tempat yang penderitaan yang luar biasa. Bersama pangkuan Bapak Abraham. Amin. Kita berada satu ketika kita dihembuskan napas yang terakhir, kita ada pangkuan Bapak Abraham. Bukan tempat yang penderitaan, bukan tempat penderitaan, tapi pangkuan Abraham. Maka terbanyak mendekatkan diri hidup dan sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup dan pimpinan Roh Kudus. Tuhan memberkati. Benar Bapa di surga, biarlah kami yang mendengarkan firman Allah, jangan satu pribadi seperti orang kaya ini, sekalipun dia secara harta materi luar biasa, hari pas hari pesta, tetapi ketika dia menghembuskan napas yang terakhir, ternyata dia tidak mengalami penderitaan aset, tidak mengalami. Biarlah kami sebagai orang yang percaya memperhatikan hidup kami dengan baik, pimpin kami semua dan kudus-Mu untuk berjalan sesuai dengan kehendak Engkau. Terima kasih Bapa di surga, kembalikan kami besok pagi dalam keadaan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para awan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang kesedepan, pelihara keluarganya, pelihara mereka semua, biar hikmat yang dari Tuhan Kau berikan buat mereka dalam tugas-tugas yang berat yang Kau berikan, dan belas kasih-Mu terjadi buat bangsa kami Indonesia. Pandemi menjadi endemi, ekonomi negara kami tetap tegak, Tuhan cinta kepada Indonesia. Tuhan, terima kasih Bapa di surga, sedang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dari saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang, yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.